Baik, selamat siang. Kali ini kita akan belajar tentang persiapan IVP dan USG pada ginjal dalam sistem perkemihan. Ya, IVP atau intravenous pielography adalah salah satu pemeriksaan radiografi pada sistem perkemihan. Ya, ini digunakan untuk melakukan pengkajian untuk melihat apakah ada gangguan di sistem pencernaannya dari ginjal hingga kandung kemih. Nah, ini dengan menyuntikkan kontras melalui pembuluh darah vena. Ini saat media kontras diinjeksikan melalui pembuluh darah, maka media kontras ini akan mengikuti peredaran darah. Ya. Dan karena media kontras ini pekat, maka dia akan masuk dan dia tidak bisa keluar dari pembuluh darah. Jadi dia akan mengikuti peredaran darah dan dikumpulkan dalam ginjal dan traktus urinary. Sehingga ginjal dan traktus urinary menjadi berwarna putih saat difoto X-ray. Ya, kalau Anda pernah melihat ada yang difoto X-ray, ya, foto ronsen, nah, di abdomennya ada semburat putih yang tegas dan jelas, nah, itu adalah IVP. Dengan IVP, maka radiologis ataupun perawat dapat mengetahui anatomi serta apa yang menjadi gangguan pada ginjal dari fungsi ginjalnya atau ureternya atau dari plasnya. Jadi akan terlihat. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya ya. Tujuannya apa? Dalam pemeriksaan ini, ya entah itu dokter, tenaga medis, perawat, mengetahui adanya kelainan, gangguan pada sistem perkemihan dengan melihat apakah fungsi ginjalnya atau sistem urinarinya terganggu pada pasien. Misalnya dia terjadi gangguan saatnya buang air kecil, terasa nyeri sekali. Ini bisa dilakukan IVP, akan terlihat apakah ada batu, ada massa, atau ada gangguan yang lain. Akan terlihat ya dari foto ronsennya. Pemeriksaan ini dipergunakan untuk mengetahui gejala. Ya, kemungkinan ada saat berkemih sakit atau saat berkemih keluar darah, ya nyeri pada punggung, tembus ke belakang gitu ya, dari depan tembus belakang. Gitu. Dengan IVP, dokter dapat mengetahui adanya kelainan pada sistem traktus urinary dari entah itu batu ginjal, pembesaran prostat, ataupun ada massa buka tumor ataupun yang lainnya di area ginjal, ureter atau plasma. Indikasinya renal agenesis, ya, polyurinary, BPH, congenital anomaly, bisa berupa duplicate of urinary and renal pelvis, ectopic kidney, horse kidney, malformation, dan juga kemungkinan yang lain. Dan bisa jadi hidronefrosis yang sering terjadi pada anak ataupun pada wanita, pyelonefritis, renal hypertension. Nah, ini pada lansia atau pada pasien penderita hipertensi, ya, jadi sering terjadi. Ya, dan bagaimana kontraindikasinya? Ya, alergi terdapat pada media kontras. Jadi seseorang kalau memiliki alergi pada media kontras, pasien yang mempunyai kelainan atau penyakit jantung itu tidak disarankan. Pasien dengan riwayat atau dalam serangan jantung, kondisinya serangan jantung gitu, nggak bisa multimieloma neonatus, diabetes yang nggak terkontrol gitu ya, atau parah banget, pasien yang sedang dalam kondisi kolik, hasil ureum dan kreatinin tidak normal. Persiapan pemeriksaan yang pertama adalah untuk persiapan pasiennya. Pasien makan bubur, kecap, ya
sejak 2 hari, makan bubur kecap selama 2 hari sebelum pemeriksaan BNO atau IVP dilakukan. Pasien nggak boleh minum susu, telur, sayur, dan berserat. Ya, karena akan mengganggu pencitraan dari hasil fotonya nanti, gitu. Jam 8 malam, pasien minum garam Inggris atau magnesium sulfat, ya, garam gitu ya. Dicampur 1 gelas air dan juga dilakukan urus-urus untuk dibersihkan serta minum air putih. Ya. Terus puasa. Nah, selama puasa dianjurkan tidak merokok, tidak banyak bicara untuk meminimalkan udara yang masuk ke usus. Karena kalau ada udara, massa, ya, cairan, serat yang masuk ke dalam usus, maka akan mengurangi pencitraan di dalam tubuhnya. Saat difoto itu tidak akan terlihat bagus, jelas. Gitu ya. Jam 8 pagi, maka unit radiologi dilakukan pemeriksaan dan pasien diminta untuk buang air kecil untuk mengosongkan gas. Dan terakhir adalah penjelasan kepada pasien keluarga mengenai prosedur dan menandatangani inform consent. Inform consent itu adalah persetujuan pelaksanaan tindakan, gitu ya, apakah pasiennya setuju atau tidak. Boleh menolak, pasiennya boleh menolak. Ya, tapi kita harus menjelaskan lebih banyak kebaikannya daripada dampak yang dihasilkan. Karena ini adalah salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan. 1-2 hari sebelumnya sebaiknya berhenti merokok, makan bubur saja, ya, makanan yang rendah serat dan gas, puasa 8 jam sebelumnya, pada malam harinya pasien diminta minum laktasi bupolak, ya, untuk urus-urus itu, membersihkan. Pada saat pagi hari diberikan lagi sampai bersih, ya, khususnya kandung kemihnya. Selama pemeriksaan tidak boleh banyak bicara dan sebagainya. Ya, ini adalah contohnya. Contoh dari hasil pemotretan dari penggunaan IVP. Ya. Jadi kalau di foto biasa tanpa IVP ini, ya, area yang apa ini ya, putih ini tidak akan terlihat. Ya. Tidak akan terlihat. Oke. Nah, yang ini tidak akan terlihat pada foto biasa. Ini nggak akan kelihatan. Ya. Nah, tapi kalau menggunakan IVP maka ini akan kelihatan. Nah, apakah ada batu di sini, ya, terjadi gangguan penyumbatan? Oh, di sini ternyata kemungkinannya ada sumbatan di sini. Nah, sumbatan ini kan berbeda kan? Nah, ini kan berbeda kan? Nah, area sini harusnya ini sama, tapi ini berhenti di sini. Kemungkinan ini ada gangguan, entah itu batu, massa, ataupun kristal yang lain. Maka perlu dilihat kembali. Kalaupun dilakukan operasi, maka dokter akan tahu di mana posisinya, atau di kanan atau di kiri. Ya. Nah, mungkin akan terlihat semua. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat.